Oke, selamat ketemu kembali Bapak Ibu semua. Kita akan lanjut bahasan materinya masih di mata kuliah konsep basis data. Nah, khusus untuk modifikasi tabel ya. Hari ini kita akan membuat namanya itu lookup. Apa itu lookup? Lookup itu merupakan salah satu jenis tipe data ya. Kalau kita lihat misalkan dalam akses yang mana nanti dia itu bisa nanti kita itu memasukkan datanya itu tidak dengan di input keyboard, tapi kita bisa memilih dari beberapa opsi isian yang sudah ditentukan oleh lookup itu. Jadi oke, buka dulu Bapak Ibu, aktifkan tabelnya. Bisa kita lihat. Nah, dalam tipe data ini ada beberapa tipe data ya. Ada teks, nama, memo, number, date name. Nah, ada namanya lookup pijar. Lookup ini nanti kita buat sehingga nanti kalau misalkan di datasheet view, nah selama ini kita ngisi ya misal ya, kita ngisi contoh status misalkan sini golongan itu kita input misalkan 2A gitu kan, atau misalkan kalau misalkan tambahkan mata baru misalkan jadi 3C. Nah, itu pengisian yang biasa. Nah, hari ini kita akan menggunakan lookup, nah sehingga nanti isiannya itu kita bisa pilih dari opsi-opsi yang sudah disediakan atau kita atur awalan. Oke, nah lookup di sini caranya bagaimana? Nah, pertama kita harus mengaktifkan tabel, kemudian, nah kita merubahnya itu harus pada opsi design view ya, tidak dalam datasheet view, tapi harus ke design view. Kemudian pilih dari misalkan kolom atau field yang akan kita ubah di lookup. Contoh di sini status. Oke ya. Berarti kita pindah dulu ya. Ini udah aktif tabelnya. Pindah ke design view. Nah, misalkan ke status pilih. Kemudian dibagaimanakan lagi. Nah, nanti kita misalkan insert row, kita akan menambahkan namanya departemen. Jadi kita tambahkan row baru ya. Kemarin sudah ya menambahkan file baru namanya departemen, nanti tipe datanya adalah lookup. Oke, kita coba ya. Sini klik kanan, kemudian insert row. Kita kasih nama departemen. Kemudian tipe datanya tadi adalah apa? Adalah lookup wizard. Ini yang paling bawah ya, lookup wizard. Nanti akan muncul namanya itu jendela ya, lookup wizard. Nah, nanti di sini ada dua opsi Bapak Ibu ya, ada yang opsi pertama dan yang kedua. Nah, kita lihat ya, apa bedanya antara opsi pertama yang kedua. Kalau opsi yang pertama itu artinya kita ingin lookup yang kita buat itu datanya itu diambil dari tabel yang lain atau dari query yang sudah tentukan. Jadi kalau kita nanti punya banyak tabel, nah kita bisa mengambil lookup dari tabel-tabel yang lain. Gitu. Itu kalau opsi yang pertama. Tapi kalau kita masih dalam satu tabel, nah kita bisa melakukan opsi yang kedua. Di sini keterangannya I will type in the values that I want. Jadi kita mengisikan opsi-opsinya tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita pilih yang kedua. Ya, ini pastikan ya ininya sudah yang kedua ya ininya. Kemudian klik next. Nah, kemudian kalau next ini muncul ya nomor kolom tetap 1. Nah, di sini opsinya tadi ya bahwa departemen itu nanti opsi isiannya ada apa aja. Departemen itu ada personalia, atau yang kedua ada marketing, atau ada bagian penjualan, terus ada bagian kasir, terus bagian administrasi. Ini misalkan contoh. Ini ada opsi-opsi yang nanti akan dipilih pada saat kita menginput data dalam datasheet. Jadi tentukan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, biasanya yang jadikan lookup itu adalah yang jumlah kemungkinan isian itu terbatas ya. Jadi tidak semua kolom atau field bisa dibuat lookup. Nah, sudah kita next. Nah, ini namanya nggak apa-apa ya, biarin ya, namanya departemen, kemudian finish. Nah, di sini memang belum kelihatan ya perubahannya ya, karena kelihatan nanti di pada saat di datasheet view. Oke, kita simpan dulu, jangan lupa simpan. Oke. Maaf loading ya. Kita simpan dulu.
Nah, maaf Bapak Ibu, ini ada loadingnya nih. Oke, nah udah tersimpan. Nah kita lihat nah sekarang ya. Tadi kan di sini ya ada simpan, kita lihat. Nah di sini ada apartemen kolom baru ya, besar dulu. Nah jadi kalau biasanya isian yang lain itu misalkan contoh tadi golongan itu kita entry kan 2A, 2A. Kalau lookup kita nanti bisa pilih tuh, ada muncul semacam combo box. Nanti sini tinggal kita pilih nanti isiannya itu. Marketing, misalkan penjualan. Kita isi ya saya dengan datanya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bedanya pengisian dengan lookup ya. Jadi dengan tipe data lookup nanti ya kita bisa mengisian itu udah disesuaikan dengan kebutuhan. Itu ya bedanya. Nah, tentunya apakah setiap kolom itu harus dibuat dengan lookup? Nah, itu tugas kita sebagai orang yang merancang dan membuat database administrator istilahnya, yang menentukan apakah suatu kolom itu perlu pakai lookup enggak gitu. Nah, tipsnya adalah yang digunakan lookup itu adalah yang datanya itu relatif tetap dan tidak berubah ya. Yang misalkan contoh kalau departemen kan itu aja datanya ya, marketing gitu kan. Tapi kalau nama itu kan tiap orang itu pasti berbeda, itu nggak mungkin pakai lookup. NIP juga, gaji pokok juga gitu kan, bisa aja perubahan gitu. Sehingga nanti tidak semua mesti harus dibuat lookup. Nah, contoh lain misalkan kita buat kolom baru namanya agama ya. Nah, agama ini misalkan kita tambahkan insert row ya, kita kasih kolomnya itu agama. Nah, agama ini boleh kita tipe datanya itu teks. Nah, tapi kalau agama dengan tipe teks seperti ini ya, setelah nanti kita simpan, nah kita harus mengisinya kan, Islam, kemudian misalkan Hindu. Nah, kalau ada Islam lagi kita harus ketik lagi Islam lagi, gitu kan. Nah, padahal yang namanya agama itu kan hanya ada kurang lebih misalkan 5 atau 6 agama ya. Nah, kalau kita misalkan punya ratusan atau ribuan data dengan kita harus mengetik terus-terusan, nah makanya itu ini sebenarnya cocoknya itu dibuatkan lookup gitu kan, tipe datanya ya. Itu ya, tipe datanya cocok dibuat lookup. Tuh ya. Oke, nah soalnya bagaimana seperti tadi ya, kita coba lagi. Kita pindah ke design view. Kemudian sorot ya ininya feed atau kolom agama, tipe datanya kita ubah menjadi lookup wizard. Kemudian jangan lupa pilih yang kedua, yang will type in the value. Kemudian klik next. Nah, di sini kita isi tadi apa opsi agama untuk isian dan agama. Ya, misalkan ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada apa lagi? Islam sudah, Buddha, ada Hindu. Saya ambil seperti itu. Nah, kalau sudah seperti tadi di next, kemudian di finish, disimpan, jangan lupa. Nah, setelah itu kita sekarang bisa mengisi ya agama itu. Nah, kita bisa pilih. Karena kan namanya agama ya itu saja agamanya. Oke, sampai semuanya. Oke, kemudian dan seterusnya. Oke, baik, paling itu untuk bagaimana kita buat lookup. Jadi caranya mudah. Hanya saja tadi pastikan memilih kolom atau field mana yang perlu pakai lookup dan mana yang tidak. Nah, kalau kayak nama itu pasti nggak usah. Gaji pokok itu juga bisa berubah gitu kan. Nah, kalau golongan bisa nggak? Golongan masih bisa ya, karena golongan itu paling kan dari 2A sampai 2D, 3A, 3D itu terbatas boleh. Status juga itu masih bisa, misalkan statusnya itu cuma kawin, tidak kawin, janda, duda, dan hanya terbatas seperti itu. Oke, tujuan paling kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.